Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya LM Sutian Afdal, NIM 23630018. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dan analisa aspek hukum dalam pembangunan. Konsep aspek hukum dalam pembangunan. Pengertiannya antara lain, aspek hukum dalam pembangunan merujuk pada kerangka hukum yang mengatur dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan. Ini mencakup berbagai peraturan, undang-undang, kebijakan, dan norma hukum yang mengikat setiap pelaku pembangunan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. B. Fungsi aspek hukum dalam pembangunan, antaranya yaitu menjadi landasan legal untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, menjamin kepastian hukum bagi pelaku pembangunan, melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, mencegah terjadinya sengketa hukum atau konflik sosial, mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan adil. C. Cakupan aspek hukum, antara lain hukum perencanaan pembangunan, hukum pertanahan, hukum lingkungan, hukum kontrak (pengadaan barang atau jasa), hukum tata ruang, hukum administrasi negara, hukum pidana (untuk pelanggaran atau penyimpangan). Analisis aspek hukum dalam pembangunan. Yang pertama, perizinan dan legalitas. Setiap proyek pembangunan harus mematuhi syarat perizinan seperti izin mendirikan pembangunan (IMB atau PBG). Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR), izin usaha jika pembangunan bersifat komersial. Selanjutnya, analisis ini jika izin tidak diperbolehkan sesuai ketentuan, pembangunan dianggap ilegal dan dapat dibatalkan secara hukum, bahkan bisa dikenai sanksi pidana atau administratif. Pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan turunannya. Proses ini harus menjamin antara lain kepastian hak atas tanah, ganti rugi yang adil dan layak, partisipasi masyarakat yang terdampak. Selanjutnya, analisis ini ketidaksesuaian prosedur bisa menyebabkan gugatan, konflik sosial, bahkan pembatalan proyek. Pengadaan barang dan jasa diatur oleh Perpres Nomor 12 Tahun 2021 perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Dalam pembangunan, khususnya proyek pemerintah, pengadaan barang atau jasa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif, tidak diskriminatif. Analisis ini, pelanggaran prosedur pengadaan bisa memicu tindak pidana korupsi. 4. Kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Setiap pembangunan wajib memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Pembangunan tanpa dokumen lingkungan atau AMDAL atau UPL dapat diberhentikan dan pelaku dikenakan sanksi administratif, perdata atau pidana. 5. Kontrak dan sengketa hukum.
Dalam proyek pembangunan, kontrak menjadi dasar hubungan hukum antar pihak, penting untuk menentukan antara lain lingkup kerja, hak dan kewajiban, mekanisme penyelesaian sengketa, analisis. Perselisihan kontrak dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Tantangan dalam aspek hukum pembangunan antara lain lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih peraturan, kurangnya partisipasi masyarakat, konflik kepentingan antar pihak, kurangnya transparansi. Selanjutnya rekomendasi. Sinkronisasi regulasi pusat dan daerah, peningkatan kapasitas hukum bagi pelaku pembangunan, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Oke, sekian, terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.